Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Risalah Mu'awanah, Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika ayyuhal akhul habibu bitakwiyati yaqinika wa tahsini wa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadatun. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Wa alaika, dan hendaklah ada kamu ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku yang tercinta, bitakwiyati yakinika, dengan menguatkan keyakinanmu. Jadi mu'allif menghimbau, wahai saudaraku yang tercinta, hendaklah kamu selalu menguatkan keyakinanmu. Terlebih-lebih di era yang model saat ini, kita harus pandai-pandai menjaga keyakinan. Wa tahsinihi, dan membaguskan keyakinanmu. Tidak hanya sekedar kuat, tapi juga harus bagus. Jangan sampai keyakinan itu salah alamat. Kalau salah alamat berarti tidak sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, yakin atau iman, ya. Jadi yakin itu adalah kumpulan daripada iman. Al-yakinu al-imanu kulluhu. Yakin itu adalah iman secara totalitas. Iman itu ada 5 tingkatannya. Kalau rukun iman ada 6. Tingkatan keimanan ada 5. Mana saja yang 5? Pertama, iman taklid. Kedua, ilmul yakin. Ketiga, ainul yakin. Keempat, hakul yakin. Dan kelima, kamalul yakin. Coba kita lihat yang pertama, taklid. Taklid ini adalah tingkatan iman bagi pemula, bagi mereka yang belum punya ilmu, yang belum belajar, yang belum punya guru. Maka berjalan dalam keimanan, mau nggak mau dia harus taklid terlebih dahulu. Taklid itu apa? Taklid itu ikut, patuh apa kata yang diikuti. Dan kalau kita lihat sejarah, para ulama-ulama yang soleh, yang dalam ilmunya, yang manfaat ilmunya, bahkan sampai saat ini kita bisa merasakan manfaat ilmunya, barakah ilmunya. Rata-rata pada tingkatan iman yang pertama ini mereka sukses.
yaitu iman taklid. Mereka betul-betul taat pada gurunya, apa kata gurunya betul-betul dilaksanakan tanpa membantah. Gimana membantah? Kita belum ngerti apa-apa. Tentu kita akan melakukan sesuai apa yang diperintah oleh yang kita ikuti. Nah, tingkatan iman taklid ini, disinilah kita dapat keberkahan guru. Jadi istilahnya barokahnya guru, syafaatnya Rasul, ridhonya Allah. Tanpa barokah guru tidak mungkin kita dapat syafaat Rasul. Tanpa syafaat Rasul tidak mungkin kita dapat ridho Allah. Jadi ridho Allah itu syaratnya syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah syaratnya ya keberkahan dari guru. Ma'asyiral muslimin, makanya ada kaidah yang mengatakan man la syaikhuhu wa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setanlah gurunya. Artinya apa? Orang yang menempuh jalan keimanan, jalan keislaman tanpa guru, maka rata-rata perjalanannya dipengaruhi oleh hawa nafsunya, dipengaruhi oleh prasangka-prasangkanya, dipengaruhi oleh setan. Kayak taklid ini penting. Ya, setiap orang harus punya guru. Sebagaimana setiap orang punya orang tua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridha walidait wa sukhtullah fi sukhtil walidait. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Nah, orang tua ini, ada orang tua yang bertali darah dengan kita, nasab, yaitu ayah ibu kita. Ada orang tua yang bertali ilmu kepada kita, bertali sanad, keilmuan, yaitu guru kita. Ada orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita untuk menjadi pasangan hidup kita, yaitu bapak dan mertua kita. Jadi poin pertama, untuk mendapatkan keimanan yang kuat, yang kokoh, orang harus punya guru. Gak bisa jalan sendiri. Nah, taklid. Setelah taklid dia punya guru, dia mulai belajar. Belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu alat ya. Ilmu tafsir, ilmu nahu, ilmu shorof ya, atau grammar Arabik, karena Quran itu berbahasa Arab. Belajar ilmu sejarah dan seterusnya. Setelah dia belajar, baru dia bisa jalan sendiri. Ya. Kalau kita nggak punya ilmu, jalan sendiri repot. Nah, setelah kita taklid, naikkan tingkatan keimanan dari taklid kepada ilmu yakin. Setelah kita dapat ilmu dari guru, ilmu yang sahih, kemudian kita yakini, kita amalkan. Ilmu yang kita yakini dan kita amalkan, inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Semakin banyak ilmu yang model begitu, semakin baik. Tapi kalau kita hanya belajar tidak kita amalkan, akan menjadi penyakit. Orang yang banyak ilmu sedikit amal, nanti akan gampang terkena penyakit munafik.
Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah ilmu yakin, ilmu diamalkan dengan keyakinan, nanti naik tingkatan keimanan menjadi ainul yakin. Setelah ainul yakin nanti naik lagi menjadi hakul yakin. Setelah hakul yakin nanti naik lagi menjadi kamalul yakin. Ini sekilas masalah iman. Makanya kata muallif ini, Kiai Musonnef, wahai saudaraku yang tercinta, kuatkan keyakinanmu dan baguskan keyakinanmu. Kenapa? Fainal yakina, maka sesungguhnya yakin, idza tamakana, tak kalanya sudah bertempat apa yakin, minal qalbi, dari hati, di dalam hati, wastaula, dan sudah menguasai apa yakin, alaihi, atasnya hati, shara, maka jadi apa al-ghaibu, perkara yang gaib, ka'annahu, seperti sesungguhnya perkara yang gaib adalah syahadatun zahir, terang.